Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya, di hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca bergantian, ya saudara-saudara, karena ayatnya banyak juga, ada 11 ayat ini kita bergantian membacanya, ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya percaya Bapak Ibu mengalami cinta kasih Tuhan, ya. Cuaca, iklim bisa berganti. Saya melihat di berita ada gempa bumi di beberapa tempat, ya, hari-hari ini. Tapi yang selalu membuat kita kuat karena cinta kasih Tuhan yang besar bagi hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, jangan kendur dalam Tuhan. Amin. Biarlah rohmu terus menyala-nyala, ya. Biarlah kerajinanmu jangan kendor dan tetaplah melayani Tuhan. Itu kata Roma pasal 12 ayat 11 ayat mas kita. Mari kita membuka Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita bergantian membacanya, ya. Perkawinan di Kana. Saya akan baca lebih dahulu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Kita baca bersama-sama 2-3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara, pada seri yang kedua ini, memahami rencana dan tindakan Allah. Ya, jadi bulan ini kita sudah masuk dalam tema yang baru di bulan September ini, memahami rencana dan tindakan Allah. Kalau sekarang bagian yang kedua. Kalau saya boleh ulang lagi bagian yang pertama, saudara-saudaraku, yang minggu lalu ada 4 hal yang saya bagikan di sana, yaitu percayalah semua dalam kendali Tuhan. Yang kedua, teruslah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, terus bersyukur dan berterima kasih padanya. 4, jangan memberontak dan melawan padanya. Saudara-saudaraku, 4 hal ini tentu masih berkaitan juga, ada kaitan dengan khotbah pada hari ini dengan judul yang sama, yaitu memahami rencana dan tindakan Allah. Saudara, puji Tuhan, kembali kita akan boleh merenungkan, saudara-saudaraku, suatu peristiwa, ya, mujizat yang pertama yang dicatat dalam Injil Yohanes, ya. Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat di Kana, ya. Di Kana ini di Galilea, saudara-saudara. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang pertama, saudara-saudaraku, memang Yesus ada di Galilea, ya. Tuhan Yesus itu sedang ada di Galilea. Ayat ke-43, Yohanes 1 ayat 43 berkata begini, "Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea." Ya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ada di Galilea, ya. Kemudian ada satu acara di sana, acara pernikahan. Nah, Yesus melakukan suatu mujizat di sini, saudara-saudaraku. Ini kisah yang sudah sering kali kita baca, kita dengar, ya. Tapi saya percaya selalu firman Tuhan itu memberi satu
pencerahan bagi setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau saya boleh berkata Bapak Ibu ya, mujizat yang pertama yang dicatat dalam Injil Yohanes ini bisa dikatakan mujizat ini saudaraku menyelamatkan acara perkawinan yang ada di Kana. Ya, menyelamatkan. Maksudnya apa ini menyelamatkan? Apakah tidak selamat acara ini kurang selamat? Tidak saudara-saudaraku. Kita tahu Yesus dan murid-murid diundang ya, diundang oleh mempelai ini ya, oleh keluarga yang sedang berbahagia mengadakan acara pernikahan. Dan di sana juga ada ibunya Yesus, Maria, ya, saudara-saudaraku. Nah, tadi saya katakan Yesus melakukan mujizat untuk menyelamatkan acara pernikahan di sana. Nah, kita lihat saudara-saudaraku, sebelum terjadi mujizat pasti ada satu masalah. Masalahnya udah jelas di sini ya. Kita udah tahu bersama masalahnya bahwa tuan rumah atau mempelai ini tiba-tiba kekurangan anggur. Kekurangan anggur, saudara-saudaraku. Ayat yang ketiga berkata begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, saya coba renungkan ya. Renungkan begini saudara ya. Kalau Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Tetapi sebenarnya kalimat sebelumnya adalah, apa saudara-saudaraku? Mereka kekurangan anggur. Saya mau bertanya, kehabisan anggur dan kekurangan anggur itu sama tidak saudaraku? Kehabisan dan kekurangan sama enggak? Hah? Beda ya? Beda saudara-saudara. Kekurangan dan kehabisan itu beda. Kalau kehabisan itu benar-benar tidak ada lagi. Tapi kalau kekurangan artinya masih ada yang bisa menggantikannya. Ya kan? Kurangan. Coba kita renungkan ini. Tapi bukan ini persoalannya saudara-saudaraku. Ya, saya tentu tidak bisa lepas dari konteks tentang tema kita yaitu memahami rencana dan tindakan Allah. Ya, kita akan melihat saudara-saudaraku mengapa tadi saya katakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, ya, saya renungkan ini bisa menjadi satu penyelamat dalam acara kawinan. Saudara harus tahu ya, dalam tradisi pernikahan orang-orang Yahudi, anggur itu adalah minuman utama yang disajikan dalam pernikahan orang-orang Yahudi. Amin. Dan di Israel, di Palestina, ya, itu banyak kebun anggur. Ya, bahkan Yohanes 15 pun bagian dari ayat-ayat yang terkenal Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang sejati. Jadi buah anggur ini saudara-saudaraku ya, minuman yang kemudian difermentasi menjadi satu minuman, itu minuman yang wajib harus disajikan sebagai minuman wajib. Nah, persoalannya dalam perkawinan di Kana ini, tiba-tiba menurut Ibu Yesus mereka kehabisan anggur. Nah, ya, satu sisi ya tuan rumah tidak ingin menjadi malu, saudara-saudaraku. Tuan rumah tidak ingin menjadi malu. Tetapi ada kesak-kusuk di belakang. Ini kehabisan anggur, ya. Ini nggak cerita kehabisan makanan, saudara, tapi minuman, ya, minuman, ya. Beda mungkin dengan di Indonesia, ya, betul nggak? Kalau di Indonesia ya, makanannya harus melimpah, saudara-saudara. Ya, tentu pasti ada minuman. Tapi kalau minuman itu tidak terlalu, saudaraku, cukup disediakan air putih, itu sudah lebih daripada cukup. Yang penting makanannya itu melimpah. Tapi kalau di Yahudi, di pernikahan orang Yahudi, anggur itu harus ada. Dan anggur yang disajikan itu bukan anggur yang biasa-biasa. Harus anggur yang benar-benar kata anggur yang original. Nanti kita akan lihat bahwa pemimpin pesta tadi sudah mengatakan, saudara, di ayat ke-10 tadi dia bilang, engkau menyimpan anggur yang baik. Ya, dia tidak tahu bahwa terjadi mujizat di sana. Nah, saudara-saudaraku, hari ini dalam seri yang kedua, saya ingin kita mengajak merenungkan beberapa hal di tempat ini. Dalam perenungan kita pagi ini, di hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024 ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, saudara-saudaraku ya,
memahami tindakan Tuhan Yesus dalam kisah ini akan membuat kita kagum. Iya, memahami tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini akan membuat kita kagum sekali, saudara-saudaraku ya. Begitu kagumnya kita. Mari saudara-saudaraku, kita melihat yang pertama. Yang pertama, ayat pertama dan ayat kedua saya baca. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Dan ibu Yesus ada di situ. Yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara yang pertama, lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Saya tulis di sini, lakukan bagian kita. Saudara, kita diciptakan Tuhan, diberikan otak, akal, pikiran, diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, untuk kita melakukan segenap kehendak Tuhan. Amin. Panggilan hidup kita adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Injil Markus katakan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, saudara-saudaraku, setiap kita diberikan tanggung jawab masing-masing oleh Tuhan. Baik itu pekerjaan, baik itu profesi, baik itu panggilan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Kita bersyukur dari miliaran manusia kita dipilih Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, saudara-saudara. Amin. Dan setelah kita mengenal Tuhan, masuk dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, maka ada hal-hal, ada tugas-tugas, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, kitab Kolose mengatakan, apapun yang kau perbuat dalam hidup ini, kata Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Kolose, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saudara, peristiwa perkawinan di Kana ini, pasti mereka, pemilik acara, mempelai dan pemilik acara, ya, yang mempunyai acara, host atau tuan rumah maksud saya, yang mengadakan acara pernikahan, sudah mempersiapkan sebaik-baik mungkin acara ini, ya. Tidak terlalu jelas siapa-siapa saja yang diundang, tetapi Alkitab berkata ada ibu Yesus di sana, ada murid-muridnya, dan ada Tuhan Yesus. Kalau sampai mereka tiba-tiba versi mereka kekurangan anggur, kalau ibu Yesus bilang mereka kehabisan anggur, artinya Bapak Ibu, saya bisa menduga bahwa ini termasuk acara yang bisa dikatakan acara besar, ya kan? Karena banyak undangan yang datang. Nah, tentu yang mengadakan acara, mempelai dan keluarga sudah mempersiapkan semua. Mereka melakukan bagian mereka. Saudara-saudaraku, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan sekarang? Mari Bapak Ibu, dari tempat ini saya mau bertanya kepada kita semua, dengan umur kita yang sekarang ini, apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Tentu kalau kita mau merenungkan, belum full, belum terlalu banyak, belum maksimal. Tetapi kita mencoba, dan tiap hari kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, lakukan bagian kita. Bagian kita adalah melayani Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan segala sesuatu yang bukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tidak boleh malas di sini, saudara-saudaraku. Tadi saya berkata, saya selalu mengingatkan ayat emas kita. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, kalau yang pertama ini, saudara-saudaraku, poin yang pertama, lakukan bagian kita. Ya, lakukan bagian kita. Itu dulu. Apa yang sudah kita lakukan? Dan kita akan melihat orang-orang yang ada di pesta ini, saudara-saudaraku, tuan rumah dalam hal ini sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Tetapi apa hendak dikata, sesuatu terjadi. Jadi bagian yang pertama ini penting, ya. Jangan kita menuntut banyak kepada Tuhan.
Jangan kita menjadi orang yang tamak dan rakus, egois. Ya, apa sih yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa? Saudara, kita lihat ya dalam minggu belakang ini ya, Bapak Sri Paus, ya Paus Fransiskus datang ke Indonesia dengan usianya yang sudah hampir 88 itu. Dia melakukan perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang sangat panjang ya ke Indonesia. Saya tahu dia seorang orang yang dipanggil Tuhan. Dia melakukan bagian dia, melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus punya rasa malu dalam hidup ini. Kita seringkali menuntut Tuhan. Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan ini bagi kami. Tapi kita belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Apakah kita tidak punya rasa malu kepada Tuhan, saudara-saudara? Minggu lalu saya bilang kepada saudara semua, percayalah semua dalam kendali Tuhan. Ya, semua itu dalam kendali Tuhan. Dan hari ini, saya mau berkata, lakukan dulu bagian kita. Melayani Tuhan, bekerja dengan panggilan hidup kita, melayani Tuhan dengan baik-baik, saudara. Nanti kita akan lihat sesuatu yang luar biasa. Nah, ini bagian yang kedua. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, kalau yang pertama lakukan bagian kita, yang kedua, ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, saya masih sedang mencari-cari, saudara, apa sih perbedaan antara kekurangan anggur dan kehabisan anggur? Oke, taruhlah memang sama. Ya, ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Agak menarik di sini karena tiba-tiba informasi yang didapat oleh Ibu Yesus bahwa mereka sedang kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Ya kan? Apakah Yesus ini penjual anggur, saudara-saudaraku? Tentu bukan. Saya percaya, sebagai seorang ibu, dia tahu anaknya. Kalau saudara ingat peristiwa Natal ya, saudara tahu ya, Maria ini datang oleh malaikat. Anaknya adalah pembuat mujizat. Ya, di luar biasa. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, saudara boleh catat ini. Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Katakan amin. Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Saya masih ingat yang minggu lalu saya katakan tadi, saudara-saudaraku, percayalah semua dalam kendali Tuhan. Kalau hari ini, yang kedua, poin yang kedua, Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Jangan paksa Tuhan. Jangan, saudara-saudara, jangan paksa Tuhan. Biar waktunya yang berkarya. Amin. Kan minggu lalu ayat emas kita di Khotbah, ya, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Nah, saatku belum tiba, saudara. Di sini saya mau berkata kepada kita semua, saudara-saudaraku, betul, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Bahkan mungkin ya sebagian besar dari kita 100% atau mungkin dalam doa kita ada unsur memaksa Tuhan. Benar atau betul, Ibu Gembala? Betul atau betul, saudara-saudara? Ada kadang-kadang ada sedikit unsur memaksa Tuhan. Ya, tolong Tuhan, kami udah sekian lama begini, kami begini, kami begitu, kami butuh ini, kami. Saya juga seperti begitu terkadang. Tapi saya sadar, saudara-saudara, saya harus tunduk pada waktu Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Saatku belum tiba. Yuk, nanti kita akan lihat bagian terakhir. Ada kemuliaan yang Tuhan lakukan di sini. Itu yang tadi saya bilang, saudara-saudaraku, memahami tindakan Yesus dalam kisah ini membuat kita akan kagum. Ya, bahkan dengan judul memahami rencana dan tindakan Allah, kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan jadi orang yang selalu khawatir, selalu cemas. Hari ini saya mau berkata kepada kita semua, dan untuk diri saya juga, jangan paksa Tuhan. Biar waktunya yang berkarya. Jadi yang kedua itu, Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Ya, catatan kecil di sana adalah jangan paksa Tuhan, biar waktunya yang berkarya. Saudara, Bapak, Ibu,
Setiap kita punya problem masing-masing, bukan? Amin. Ya, hari ini saya diberkati dengan ada ibadah online yang mengatakan bahwa dari semua hal yang kita kejar, kita upayakan, kita usahakan setiap hari hidup kita harus butuh ini, perlu ini, melakukan ini, punya ini. Dari semua hal itu sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes ini juga, saudaraku, di pasal yang keempat Tuhan bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kita lupa. Apa yang kita lupa, saudara-saudara? Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Tentu ada rencana Allah yang agung, rencana ilahi yang luar biasa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Maka itu saya mau berkata kepada kita semua, saudara-saudaraku, kita harus bersyukur dan bersyukur setiap hari. Ya, bukan saja kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadi orang percaya dan terlebih jadi hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan, tapi kita bersyukur, ya, kita bersyukur, saudara-saudaraku, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lekang, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya minggu lalu juga saya katakan terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ayo saudara belajar untuk berterima kasih. Kalau saudara dapat sesuatu dari siapapun juga, jangan lupa ucapan terima kasih. Ya, itu hal yang kecil, betul nggak? Kadang kita lupa minta tolong, bantu ini, sudah ngomongnya kasar, nggak pakai kata minta tolong. Kita ini kan makhluk sosial, saudara-saudara, ya. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita selalu bersyukur. Nah, jadi kalau kita ditolong Tuhan, kita pasti tentu bersyukur dan berterima kasih. Ditolong sesama kita pun kita menerima berkat dari sesama kita. Ucapkan terima kasih, saudara. Walaupun nilai pertolongan itu tidak seberapa, tapi kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dan saya takut, saudara-saudara, Tuhan bilang kan, kalau kamu setia dalam hal kecil, maka kamu akan setia pada hal yang besar. Lah, kalau hal kecil aja kita tidak tahu berterima kasih, bagaimana dengan hal besar? Bagaimana dengan hal besar, saudara-saudaraku? Bangun pagi, apakah saudara berlutut di hadapan Tuhan? Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau beri. Setiap pagi, saudaraku, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat yang saya layani, saya mengajak Bapak Ibu yang menonton video ini untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ingat, jangan paksa Tuhan. Sudah, lakukan bagian kita saja. Ya, yang pertama tadi, lakukan bagian kita. Yang kedua, Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Yang ketiga saya baca ayat 5 sampai ayat 8. Saudara, perhatikan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, saya melihat Yesus tidak goyah, Yesus tidak terganggu dengan kehadiran ibunya. Walaupun sepertinya ibunya punya peranan di tempat ini. Saya sedang berpikir begini, apakah yang mengadakan acara ini masih ada hubungan kerabat atau hubungan keluarga dengan Ibu Yesus? Kemungkinan itu ada, tapi itu hanya tafsiran, saudara-saudara, dan itu tidak terlalu penting sebetulnya, ya, hanya sekedar tambahan saja di sini. Nah, ayat 5 ya, ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan. Nah, ini perhatikan ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Ini dia, saudaraku ya. Perhatikan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di sini, saudara, mukjizat terjadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara lihat, ya, Yesus tidak mau mengambil alih apa yang menjadi bagian orang. Ini bagus, saudara. Walaupun saya tidak catat sini. Jadi jangan suka, ya, nyelonong, suka menyalip apa yang di job desk orang.
Ya, saudara. Amin. Ya, jangan suka nyelonong, saudara. Jangan suka mengambil bagian orang lain. Gak baik sifat begitu. Itu seperti kayak sifat cari muka, ya, mengambil bagian orang. Pemimpin pesta wajib karena dia tahu situasi, harus tahu. Yesus tidak mau mengambil tugas pemimpin pesta. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, taat saja apa yang dikatakan Tuhan. Nah, minggu lalu kan saya juga berkata, jangan memberontak dan melawan padanya. Hari ini yang ketiga, taat saja apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, pelayan-pelayan ini mungkin nggak ada reaksi ya, nggak ada suara ya, nggak ada ngomong apapun. Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus bilang. Walaupun didahulukan lebih dahulu oleh Ibu Yesus. Ibu Yesus kan bilang begini, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seorang ibu ini, saudara-saudara, dia punya kedekatan batin yang kuat dengan anaknya sendiri, ya kan? Dia tahu ini anaknya nih bisa mukjizat. Tapi Yesus tahu kapan dia harus lakukan. Nah, maka itu dia bilang kepada pelayan-pelayan, udah, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, kemudian saudara-saudaraku, Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Air yang biasa tentunya, saudaraku. Air aja. Lalu kata Yesus setelah mereka selesai, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi rupanya, saudaraku, di acara pernikahan seperti begitu ya, air anggur yang mau disajikan itu harus terlebih dahulu dicek ya, kelezatannya mungkin ya kepada penanggung jawab acara, ya kan? Kalau dalam protokoler pengamanan, protokoler pejabat atau presiden kan masuk ke suatu tempat ya, akan makan malam, biasanya menjamu tamu-tamu negara ya, koki-koki yang masak itu ya, saudara-saudaraku, makanannya tidak langsung dihidangkan, saudaraku. Ada bagian yang akan menyicip makanan itu. Mungkin pas pampres barangkali seperti begitu ya. Ada yang menyicip. Apa fungsinya di sini? Bukan sekedar apakah makanan ini enak atau tidak, tapi makanan ini apakah ada sesuatu yang ditaruh di luar rasa. Bisa saja racun yang dimasukkan di sana untuk mematikan orang di situ. Nah, tapi kalau dalam peristiwa perkawinan di Kana ini, setelah Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, bawa kepada pemimpin pesta. Yesus tidak bilang langsung dihidangkan, tidak. Bawa dulu. Yang saya salut di sini kepada Yesus apa, saudara? Sebagai catatan yang tadi saya bilang, Yesus tidak ingin, saudara-saudaraku ya, tidak ingin dia mengambil alih apa yang menjadi bagian orang lain. Ini perlu saya kasih tahu. Karena kadang-kadang kita, saudara-saudaraku ya, kita suka mengambil alih wewenang orang lain, tugas orang lain. Itu tidak baik. Itu nggak boleh, saudara-saudaraku. Kita harus belajar kepada Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia menghormati bagian orang lain. Nah, yang ketiga, taat saja apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, hari ini dalam seri yang kedua, memahami rencana dan tindakan Allah. Tuhan mengajar kita melalui kisah ini untuk kita taat apa yang dikatakan pada Tuhan. Pelayan-pelayan ini taat, saudara-saudaraku. Taat apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia taat. Dan mereka melakukan itu. Nah, sekarang kita masuk bagian yang keempat. Mujizat terjadi. Yang keempat, mujizat Tuhan terjadi kan di sini. Oke, saya baca ayat 9 sampai 11. Perhatikan, saudara. Ini dia. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, saya lewati dulu ya sambungannya. Saya langsung lompat di sini. Ia memanggil mempelai laki-laki. Apa? Kenapa dia memanggil mempelai laki-laki? Karena di sana, dan ia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, ini dia, perhatikan yang ke-10 Bapak Ibu. Dan berkata kepadanya,
setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan apa, saudara? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang keempat, saudara, puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Saudara, tahukah kita ada pelajaran yang berharga? Ini yang membuat kita harus kagum. Yesus tidak mau mencuri atau mengambil bagian milik orang lain. Yesus tidak mau melakukan bagian tugas orang lain, yaitu pemimpin pesta. Bisa saja Yesus ngomong kepada pelayan, ini sudah jadi air anggur, sudah kasih kepada tamu-tamu. Tapi lihat Yesus, dia bilang bawa lebih dahulu ya kepada pemimpin pesta. Ini penting, saudara-saudaraku. Job desk ini penting. Jangan nyelonong, jangan menyalip pekerjaan orang lain. Ya. Tapi apakah di sini Yesus kehilangan kemuliaan? Tidak. Ayat 11 tadi berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, yang keempat, puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jadi kalau saudara mengalami kehidupan yang luar biasa, mengalami mujizat, saya mau berkata, mengingatkan Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk berkata terima kasih kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata ini terjadi karena aku bisa. Tidak. Kita hidup pun karena Tuhan, saudara-saudara. Yang menarik, saudara-saudara, ternyata dalam tradisi pernikahan di sana itu memang yang disodorkan atau yang disajikan, dihidangkan lebih dahulu itu memang anggur yang baik, saudara-saudara. Nanti kalau orang sudah puas minum, baru anggur yang kurang baik. Jadi yang bagus dulu. Tapi lihat, saudara-saudaraku, kata Ibu Yesus, mereka kehabisan anggur. Mereka kekurangan anggur. Yang dibuat Yesus luar biasa. Dari awal sampai akhir, semuanya enak. Bahkan barangkali, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bayangkan. Saudara, coba saudara berimajinasi. Halo? Saya mau bertanya kepada saudara. Kira-kira menurut saudara, mempelai laki-laki ini akan kagum tidak? Hah? Akan bengong tidak? Akan terkejut tidak? Menurut Bapak Ibu Gembala, terkejut. Dia tidak terkejut. Karena dia merasa dia tidak pernah menyimpan anggur yang lebih baik. Dia kagum. Pelayan-pelayan pun demikian, saudara. Hanya melakukan bagian dia. Saudara, lihat. Ya, mujizat terjadi. Air biasa jadi air anggur untuk menyelamatkan, untuk supaya jangan sampai perkawinan itu dicemooh orang. Ya, Bapak Ibu, saya mau berkata begini, khusus bagi kita yang sudah berumah tangga, selalu hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Saya tulis di sini, mempelai dan tuan rumah acara mengalami kuasa mujizatnya. Bagi orang percaya, ada mujizat atau belum ada mujizat, tidak ada masalah kalau Yesus bersama kita. Katakan amin. Minggu lalu saya juga berkata, berjalan dan hidup di dalam Tuhan Yesus itu sungguh indah, dan sebenarnya itu kebahagiaan sejati kita. Saudara, beberapa hari lalu saya membuat satu status begini, saudara-saudara. Sejatinya, ya, kalau persoalan kita belum atau tidak diselesaikan atau belum terselesaikan, tapi kalau kita mengikuti Yesus, itu adalah kebahagiaan kita. Saya lupa, kalau Tuhan bersama kita, itulah kebahagiaan sejati kita. Bagi kita, bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, ya, hadirkan terus Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagi yang belum berumah tangga pun, tetap hadirkan Yesus dalam hidupmu.
Mengapa? Karena memang betul, saudara. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kita mampu untuk melakukan hal ini, kita diberkati Tuhan. Tapi apalah artinya kalau tidak ada Tuhan di sana? Ingat kisah Saul, dia jadi raja Israel, tapi pengurapan Tuhan sudah tidak dalam hidup dia. Betul, dia tetap jadi raja Israel, dia tetap. Tapi roh Tuhan undur dalam kehidupan Raja Saul. Ini sangat menakutkan dan mengerikan, saudara-saudara. Bagi kita orang percaya, orang Kristen yang percaya sungguh kepada Tuhan, sebenarnya hidup ini saja sudah mujizat, saudara-saudara. Jadi apa? Tidak usah menuntut Tuhan, tidak usah maksa Tuhan. Lakukan bagian kita. Saya ulangi ya, pertama, lakukan saja bagian kita. Ya. Yang kedua, Tuhan tahu kok apa yang akan dilakukannya. Dia lebih tahu apa yang patut, apa yang lebih yang kita harapkan. Dia lebih tahu apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, taat saja apa yang dikatakan Tuhan. Seperti pelayan-pelayan ini, saudara-saudaraku. Yang keempat, ingat, puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya kita tahu bersama, inilah hal yang dibuat Yesus sebagai tanda-tanda bahwa dia memang ada Tuhan membuat mujizat. Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.